Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada manusia pilihan, manusia yang paling mulia yang Allah persilahkan bebas masuk pintu surga manapun, baginda besar Nabi Muhammad. Hari ini saya sangat senang sekali yoga hadir di Masjid Al-Munawwaroh di daerah Depok. Dan ibu-ibunya cantik-cantik, glowing-glowing. Karena hari ini kita kumpul ngaji bareng di Cahaya Hati Indonesia. Semangat semuanya, apalagi di samping saya sudah ada guru-guru, ada ustazah juga yang cantik luar biasa, masih single. Ya, silakan pemirsa yang ada di rumah kita perkenalkan satu persatu, nanti ambil ilmunya, ambil manfaatnya, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada guru kita, murabi kita, Al-Mukarram Ustadz Abdul Kahfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Kalau di hausin beliau insya Allah jamaah semua semangat. Amin. Amin. Luar biasa. Saya seperti ngaca ya Bu. Iya, gantengnya luar biasa. Selanjutnya ada guru kita, murabi kita, kiai kita yaitu Kiai Nurul Badrut Tamam. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Kiai. Alhamdulillah. Iya, kalau ngelihat beliau adem kayaknya ya, berwibawa. Tapi kalau ngelihat yang satu ini, laki-laki yang nyari jodoh, carilah yang luar biasa seperti Ustazah Rima. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Panjang banget ini ya jadinya. Alhamdulillah sudah hadir guru-guru kita, ustazah kita juga. Dan hari ini temanya adalah Rumah Sumber Pendidikan Akhlak bagi Anak. Nah, Ibu sebelum ke temanya Ustazah, saya ada piti. Pemirsa yang ada di rumah saya ajak terlebih dahulu melihat piti yang satu ini karena ini bully teman-teman anak-anak di pesantren yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Silakan. Seorang santri berusia 14 tahun asal desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, meninggal dunia. Korban meninggal dunia usai dianiaya oleh rekan-rekannya di sebuah pondok pesantren. Peristiwa ini bermula saat korban dituduh mencuri uang saku sejumlah rekannya. Para santri yang emosi kemudian langsung menghajar anak berusia 14 tahun tersebut hingga koma. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit meski telah mendapatkan perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita turut berduka cita untuk para orang-orang yang sedang memperjuangkan keilmuannya namun meninggal dan mudah-mudahan dihitung dengan meninggalnya syahid. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya dengan curhatan ibu-ibu yang cantik-cantik, silakan yang mau curhat angkat tangannya mana? Banyak. Yang mau curhat duluan silakan Ibu. Dengan Ibu siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Dian Susanti dari Majelis Talim Al-Muklisin RT 05 RW 04. Daerah? Depok. Depok, baik. Alhamdulillah Pak, kebetulan saya tenaga pengajar pos PAUD. Pos PAUD Soka. Saya tahu pendidikan yang utama kan di dalam rumah ya Pak, lingkungan keluarga rumah. Nah, saya mau bertanya bagaimana mengajarkan nilai-nilai agama, terutama akhlak yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak usia dini. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Alhamdulillah pertanyaannya, curhatannya sepertinya langsung saja mohon penjelasannya dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Kahfi. Tafadhal Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali Bunda pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita mendidik akhlakul karimah apalagi kepada anak-anak yang memang masih kecil.
Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah memaksakan mengenal agama ya dari masih bayi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amat memaksakan apabila mereka anak-anak kecil sudah jatuh balik. Oleh karena itu pendidikan akhlakul karimah yang paling tepat tak kala masa kanak-kanak itu adalah dengan contoh dari bapak, ibu selaku orang tua. Kemudian yang kedua itu adalah dari guru-guru dan yang ketiga adalah dari teman-teman. Benar tadi yang dikatakan Bunda, kenapa? Karena rumah itu adalah at-tarbiyatul ula. Pendidikan yang paling pertama itu adalah di rumah. Kalau ibu ayahnya atau sama aja ibu ayahnya ya, bapak ibunya dia sering berbicara baik, maka anaknya pun akan terbiasa berbicara baik. Tapi sebaliknya, jikalau ayah ibunya biasa punten, mohon maaf, berbicara kata-kata kotor, kemudian didengar oleh anak, maka buah tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya. Bisa jadi anak tersebut juga mengikuti akhlak sifat daripada orang tuanya yang buruk. Kemudian yang kedua, ini menjadi salah satu tenaga pengajar yang harus diperhatikan bagi tenaga pengajar. Kenapa? Karena al-tarbiyatus tsani yang kedua itu adalah madrasah, sekolah. Banyak orang sekarang, orang tua karena tidak sanggup untuk mendidik anaknya, walhasil apa? Ya, anak tersebut dimasukkan ke pondok pesantren. Wah, ini anak bader banget nih Bang. Wah, udah pokoknya kalau nggak dipondokin bahaya nih kan, gitu. Jadi begitu dimasukkan ke dalam pondok pesantren, walhasil apa? Karakter anak itu belum terbangun. Masih terbawa dengan sifat-sifat yang buruk yang diajarkan oleh orang tua, yang memang orang tuanya pun sendiri tidak sanggup untuk mendidik anaknya. Maka kalau ada istilah yang kejam begini kepada pondok pesantren, pondok pesantren mah itu istilahnya penjara suci, seakan-akan anak itu dikekang. Enggak, padahal justru di pondok pesantren anak itu dicetak, dididik karakternya, kemampuan keilmuannya, sehingga apa? Sehingga nanti bisa menjadi pondasi dia memiliki akhlakul karimah. Maka bagi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau misalkan sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah nih orang tua, maka jangan sungkan-sungkan untuk masukkan ke pondok pesantren. Kalau misalkan terjadi bullying dan lain sebagainya, itu wallahu a'lam, karena itu di luar daripada kehendak kita. Karena bukan bullying itu bukan hanya terjadi di pondok pesantren saja. Di lingkungan rumah tempat anak-anak kita main saja itu ada terjadi bullying. Betul nggak? Jangan temenin dia. Dia mah orangnya, mohon maaf, body shaming, gendut. Jangan temenin dia. Kenapa? Dia mah orangnya suka minta-minta. Itu ada Bu, terjadi di anak-anak itu. Bahkan palak memalak itu ada. Maka sesungguhnya filter yang paling utama adalah pertama orang tua selaku yang di rumah mendidik, yang kedua adalah al-madrasah. Maka bagus sekali kalau misalkan pendidikan kita itu full day. Kenapa? Anak-anak itu fokus untuk belajar. Kemudian yang ketiga solusinya adalah cari teman yang baik. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah buat kita dan mudah-mudahan anak kita dijaga dari segala macam bahaya, dan kita doakan mudah-mudahan korban tadi mendapatkan label daripada mati syahid karena sedang thalabul ilmi, mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih guru kita yang pertama sudah menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh Ibu barusan, yaitu dijelaskan oleh Ustadz Abdul Kahfi. Selanjutnya, tidak Abdul rasanya kalau tidak ditambah terus ilmu kita dari guru kita yang selanjutnya, yaitu Kiai Nurul Badrut Tamam. Kiai silakan tafadhol. Shallu ala Muhammad. Terima kasih. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melanjutkan dari Ustadz Abdul Kafi, luar biasa sekali jadi jawabannya. Jadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Tadi disampaikan pertanyaan dari Ibu, bagus, luar biasa, terima kasih. Menjadi mengomentari dari video tadi dan berita yang sudah beredar tentu adalah konsep tabayun. Jangan sampai langsung kita memvonis. Ini sebagai edukasi buat kita semuanya, kita tidak boleh langsung menghakimi seseorang, membuli, mengejek, apalagi langsung menuduh. Dan ini problem. Di masyarakat kita mudah reaktif, provokatif. Misalkan langsung menuduh orang maling. Coba, kalau di jalanan langsung bilang maling, kira-kira dikeroyok enggak? Keroyok. Yuk, kita perbaiki dari diri kita dulu. Tadi sebagai guru juga sangat luar biasa sekali. Ayo, karena keluarga ini adalah benteng utama kita. Benteng bangsa kita, dari keluarga yang baik, terus RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi Indonesia. Kalau dari keluarga-keluarga yang baik ini terus bisa membina anak-anak kita, luar biasa ya, pendidikan kita juga mengucapkan terima kasih. Dunia pesantren sudah sangat luar biasa. Bagaimana membentengi akhlak bangsa ini yang sekarang mulai rapuh. Dunia pendidikan untuk lebih edukatif lagi. Pengawasan-pengawasan di asrama-asrama ya, di kelas-kelas ini menjadi acuan, menjadi pilihan utama bagaimana bukan saja pengajaran, tapi pendidikan akhlak sejak dini. Dari mana? Dari ibu. Nah, kalau yang belum menikah berarti prosesnya dari awal nih. Pasangan, habis itu menikah, setelah menikah terus berusaha mengandung, begitu juga terus berdoa. Bagaimana doa-doa itu kita menjadikan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kalau proses ini terus dijalankan dengan baik, insya Allah akan muncul keluarga-keluarga yang luar biasa, keluarga-keluarga yang akan meneruskan generasi bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Nurul Badrut Tamam, kepada ustazah kita, guru kita Ustazah Harimah, waktu sudah tepat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga orang tua ya Bu ya. Rumah ini adalah sumber, pusat dari pendidikan. Khususnya nih kita perempuan seorang ibu. Katanya al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Betul apa betul Bu? Jadi ibu-ibu susah atau gampang? Jujur aja Bu, susah atau gampang? Ya Allah, badan udah pegel-pegel, pikiran udah banyak harus ngurus anak. Tapi itulah Bu, karena kita di rumah adalah sumber, pusat dari pendidikan akhlak anak kita. Mau kita jadikan apa? Anak kita mau jadikan anak yang baik, kita didik dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Karena Bu dikatakan bahwasannya al-ilmu bila amalin kasajarin bila samalin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan bagikan pohon tanpa buahnya. Nah, yang lebih pentingnya lagi adalah al-ilmu fauqul adab. Al-adabu fauqal ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Banyak Bu, mohon maaf sekali. Di luar sana orang yang ilmunya tinggi tapi adabnya kurang. Betul apa betul Bu? Sekarang Ustadz kita ngelihat tadi video anak dibully. Itu pasti orang tuanya sedih banget ya Bu ya. Apalagi ibu udah ngebiayain, udah ngebesarin. Nah gimana sikap kita sebagai orang tua? Tentunya kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita.
Apalagi Bu, kalau anak kita di pesantren nih ya kan, kita sebagai orang tua harus deket nih sama musrifahnya, sama ustazahnya. Harus deket juga sama teman-teman anak kita Bu. Karena kan anak beda-beda, Ustadz mohon maaf. Ada anak yang ekstrovert, suka cerita. Ada juga anak yang introvert, anak yang kagak mau cerita. Nah itu kita sebagai orang tua harus mengambil peran. Gimana caranya kita ngawasin anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan insya Allah akan memiliki akhlak yang baik insya Allah. Baik, terima kasih, energik sekali ya. Alhamdulillah udah cantik, pinter, ilmunya luas dan beliau suka dipanggil di berbagai macam acara. Ini abis ini juga mungkin keluar kota lagi. Keluar kota apa keluar mana ini? Keluar kota dong, ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jarima, terima kasih guru-guru. Nah buat pemirsa yang ada di rumah tetap pantengin terus, jangan sampai beranjak kemana-mana. Karena ngaji kita 1 jam aja duduk di depan guru-guru dihitung sholat sunnah 1000 rakaat. Setelah yang satu ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang akan disampaikan oleh guru kita, murabi kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Abdul Kahfi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal dan lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Mari sama-sama kita dengarkan tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 46 dari guru kita, murabi kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Abdul Kahfi. Tafadhol guru. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang surah Al-Kahfi ayat 46. Diawali dengan kalimat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Maka kalau saya tanya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, ada enggak yang enggak suka harta? Pasti semuanya suka. Suka sama harta? Suka. Suka enggak dengan putra putri Bapak Ibu? Pasti. Itu merupakan perhiasan dunia.
Karena kehidupan ini kalaulah tidak ada al-mal wal banun itu tidak indah. Betul nggak? Akan tetapi kalau kita lihat al-mal banun itu artinya harta dan anak. Kalau kita lihat harta biasanya ada yang dia banyak hartanya, ada juga yang sedikit hartanya. Anak juga begitu, ada yang dia dianugerahi anak, ada juga yang mohon maaf belum dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya di dalam Al-Qur'an zinah. Apa artinya zinah? Itu perhiasan. Ibu, jamaah yang di sini ada yang pakai perhiasan enggak? Ada. Ada. Itu namanya perhiasan atau bukan? Sebelum jadi perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, kira-kira bagus apa enggak? Emas sebelum ditempah, dicetak menjadi cincin, kilauannya tidak sebagus sekarang. Yang ibu-ibu kenakan cincin itu, betul enggak? Kalung, apalagi? Gelang, berlian, ya. Sebelumnya kalau kita lihat proses pembuatan emas, begitu kita kan ada tuh yang tradisional metode ayak pasir, itu tadinya tidak sekilau yang ibu-ibu pakai. Namun karena ditempah dengan benar, kemudian dipoles dengan benar, walhasil kilauan dari emas itu Masya Allah. Begitu ibu-ibu pakai, temennya ngelihat, cuing. Ya. Jadi bahan perhatian, jadi bahan kebanggaan, jadi bahan harapan. Harapan untuk apa? Nanti ketika ada butuh uang bisa langsung dijual. Betul nggak? Iya. Itulah mengapa Allah menjadikan al-mal wal banun, harta dan anak itu perumpamaannya seperti perhiasan. Anak pun begitu. Kalau dia ditempah dengan baik, dipoles dengan baik, diajarkan, dididik dengan baik, insya Allah anak itu akan menjadi harapan buat orang tuanya. Betul nggak? Jadi sumber kebahagiaan buat anak orang tuanya. Kan banyak tuh orang tua yang bangga terhadap anaknya. Contoh misalkan qori'ah kita, Indana Zulfa. Masya Allah, bagus nggak Bu suaranya? Jadi kebanggaan buat orang tuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pasti kita bangga. Karena konsep anak itu perhiasan, boleh jadi anak itu bisa meninggikan derajat orang tua. Tapi ada juga anak yang justru ketika orangnya salah tempah, terbalik menjatuhkan derajat daripada orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu pengennya anaknya ini yang banggain, nyenengin atau yang bikin susah? Banggain. Pasti pengennya yang banggain. Yang pengennya nyenengin hati orang tua. Maka Allah berikan itu. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dunia. Indah enggak Bu? Anak soleh, soleha, ganteng, cantik, kaya, raya, bisa pergihin haji orang tuanya, amin. Kemudian ibu juga dikasih rizki banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, indah gak Bu? Siapa yang gak pengen dengan anak yang soleh dan solehah dan juga harta yang banyak. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, boleh manusia menjadikan harta dan anak itu sumber harapan. Boleh gak? Tapi jangan terlalu menjadikan itu harapan. Mengapa? Karena di ayat selanjutnya, artinya lanjutan daripada ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Dan ternyata ada amalan-amalan yang dia jauh lebih berharga di mata Allah Subhanahu wa taala ketimbang anak dan juga harta. Apa itu? Al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyat ini jamak. Al-baqiyat jamak, artinya amal solih
yang dia kekal bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang dia beramal terus dapat pujian. Betul nggak? Dia beramal soleh bang, dapat pujian, seneng nggak? Seneng. Tapi pujian itu hanya di dunia aja. Pahalanya? Pahalanya belum tentu. Oh. Maka yang indah bagaimana? Yang indah adalah tak kala kita beramal soleh, dapat pujian di dunia juga, tapi dapat pujian juga di akhirat. Itu namanya al-baqiyatus sholihat. Kita beramal soleh, mentoknya bukan cuma dunia doang, tapi di akhirat kita juga bisa dapat pahala. Maka ulama tafsir, khususnya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir yang ada di depan kita ini, mengutip beberapa tafsiran maksud dari al-baqiyatus sholihat. Yang pertama beliau mengatakan ada pendapat ulama al-baqiyatus sholihat ini dengan sholat. Apa? Sholat. Ibu rajin sholat nggak Bu? Ayah. Sering suruh anaknya sholat nggak Bu? Kalau anak udah gede, tua, bangkotan, kagak mau sholat, lemparin aja Bu, selepet pakai sejadah. Mau jadi apa? Udah tua, bangkotan, nggak mau sholat. Boro-boro doain orang tua, justru malah bikin dosa orang tua. Nggak apa-apa Bu, fatribuh kata Nabi, boleh pukul, selepet. Ya. Jadi tak kala Imam Ibnu Katsir menafsirkan ini, ya, maka salah satunya adalah maknanya sholat. Yang kedua maknanya apa? Ternyata yang kedua maknanya wa mahiya ya Rasulullah. Ternyata maknanya adalah zikir kepada Allah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Orang yang benar-benar meyakini kalimat ini pasti dia akan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbanyak nih kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bukan hanya sekedar kalimat, akan tetapi jangan sampai syirik kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan begitu kita merasa takut, ya, melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi daripada larangannya, ya Bu ya. Al-baqiyatus sholihat yang terakhir menurut ulama adalah amal solih kita, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus beramal solih, khususnya kita juga bisa mendidik anak-anak kita, ya, berbuat baik, amal soleh. Ada lagi endingnya, ya, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik harapan. Jadi ternyata amal soleh diri sendiri Bu yang nanti bakal nolongin kita di akhirat. Anak mau boro-boro bisa ingat sama orang tua, alhamdulillah. Boleh jadi setelah meninggal bukan kita didoain, malah berebut warisan, betul nggak? Betul. Iya. Malah ada seorang anak yang nyumpahin orang tua buru-buru mati agar mendapatkan warisan. Na'udzubillah summa na'udzu. Maka ya Rasulullah SAW bersabda, yahrumu ibnu Adam. Anak Adam itu pasti akan tua. Wa yabqa ithnani. Dua yang dia kekal, apa? Al-hirsu wal amal. Keinginan, harapan, dan juga angan. Nah, makanya kita berangan-angan minta sama Allah memiliki harapan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjadikan al-baqiyatus sholihat, amal soleh, jaga sholat, jangan syirik sama Allah, jaga keluarga daripada perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan itu menjadi penolong nanti kita di akhirat. Amin. Begitu bertemu Allah kita nggak malu. Karena kita punya bekal amal solih. Begitu kita wafatnya juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdul Kahfi, luar biasa penjelasannya. Dan memang betul Ustadz Guru, ada orang tua ngelihat anaknya sakit, pengen orang tua ini anaknya umurnya panjang. Tapi ada anak yang orang tuanya sakit, pengen buru-buru orang tuanya meninggal buat ngerebutin harta warisan. Na'udzubillah
Bila. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi mahkota keluarga nanti di saat di hadapan Allah bisa memberikan tempat surga yang indah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Sekarang segmennya yang mau nanya boleh. Siapa yang mau bertanya acungin tangannya. Ini mah semuanya semangat semua. Yang mana ya? Cantik-cantik semua. Yang ini nih silakan. Ibu yang itu ya. Ibu siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuriah dari Majelis Taklim Al-Mulisin RT 5 LW 04 Pancoran Mas Depok. Iya. Saya mau nanya Ustadz tentang putra putri saya atau cucu saya. Bagaimana cara mendidik putra putri saya atau cucu saya untuk sholat tepat pada waktunya, jangan entar-entar. Iya. Mohon dijawab. Ibu udah tepat tadi sholatnya belum? Insya Allah. Insya Allah ya alhamdulillah. Ibunya udah ngasih Alhamdulillah. contoh berarti aman. Tapi untuk mempertebal keyakinan Iya, cara betul. mendidik, Iya, kita serahin nama Ustadz ya. betul. Jangan nama saya. Iya. Iya takutnya saya masalah. Ustadz guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini namanya bagus sekali ya Ibu Nur, niat ingin menjadikan anak-anaknya itu yang rajin sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, memang ini sangat sulit ya, apalagi di zaman sekarang teknologi itu semakin canggih, anak-anak itu lebih memilih main HP ketimbang sholat. Kadang bahkan sering lalai ketika ada handphone, gamenya belum selesai, dia disuruh sholat. Nanti dulu, tunggu 1 game, 2 game lagi ya, kan kayak gitu ya. Iya, ibu mungkin punya cucu, punya anak seperti itu ya. Ini menjadi problem buat kita semua. Yang pertama, ya, memang anak-anak itu sedang masa-masanya main. Ya, yang pertama, orang tua harus menjadi orang tua yang tegas. Ingat. Orang tua harus menjadi orang tua yang tegas. Waktunya main. Waktunya sholat. Ketika orang tua sudah memiliki ketegasan dalam mendidik anak, insya Allah anak menjadi segan. Tapi terbalik, ketika orang tuanya ini mohon maaf terlalu menyepelekan, kemudian dia terlalu menganakkan anak, menyayangi, ketika anak main game disuruh sholat, oh ya udah 1 game lagi. Tak dulu mah ini ada teman lagi main, oh satu game lagi, satu game lagi sholat juhurnya jam 3. Ya telat nggak itu? Telat. Ya, maka orang tua harus memiliki ketegasan yang konsisten terhadap anak khususnya dalam sholat. Waktunya sholat, berhenti dulu main HP. Kalau enggak HP-nya mama ambil, begitu. Itu harus tegas. Ya jangan, nak, sholat dulu ya. Anaknya lebih galak, mama. Wah itu jangan. Iya, jadi kalah orang tuanya dengan anak. Jangan sampai, karena itu nanti tanggung jawabnya kepada orang tua. Yang kedua, Bu, kenalkan fadilah daripada orang-orang yang sholat tepat waktu dan juga sholat berjamaah. Tapi jelas dengan cara yang anak-anak. Dek, ikut tuh sama temen. Tuh temen itu si A rajin banget ke masjid. Iya. Ayo dong Dede juga rajin ke masjid. Tahu nggak pahalanya tuh lebih besar loh. Pertama Allah lipatkan 25 derajat. Ya, 27 derajat. Kemudian dilipat gandakan 25 pahala orang yang sholat jamaah. Kira-kira mauan sholat di rumah apa sholat di masjid? Kasih kan dia mikir. Ayo jangan mau kalah sama si A, sama si B. Ayo kita ke masjid. Akhirnya dia berangkat ke masjid. Gitu caranya untuk mengingatkan anak-anak. Jangan seperti orang dewasa. Sholat nggak? Bawa rotan. Itu zaman dulu ya Bu ya. Iya, sholat nggak? Bawa rotan, bawa sapu lidi ya, seperti itu. Ya, caranya sesuaikan dengan umur anak ibu masing-masing. Ya, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah keturunanku ini
keturunan yang dia mau dan rajin mengerjakan dan mendirikan sholat. Ya Allah, terimalah doaku ya. Kalau kita udah lakukan semaksimal mungkin, terus berdoa kepada Allah, lambat laun seminggu 2 minggu mungkin masih susah, tapi lama kelamaan hati anak itu akan terbiasa untuk melaksanakan sholat. Bahkan ketika dia tidak sholat, hatinya merasa tidak enak karena dia belum melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Abdul Kafi yang sudah memberikan jawabannya Ibu mengenai sholat ya. Tapi memang kalau boleh jujur-jujuran, sholat itu banyak malesnya, betul ya? Sholat apa yang paling malas kira-kira Ibu? Sholat subuh, zuhur, asar, apalagi maghrib sama isya. Ya, Semuanya itu. itu semuanya ya. Semuanya, Bang, Iya, semuanya. makanya kita harus terus belajar sama guru-guru supaya kita semangat terus ya. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih juga kori kita, Masya Allah Ustazah Indana Julfa, luar biasa suaranya halus banget. Dan kita harus tetap terus belajar supaya kita semangat terus ya. Karena dengan belajar kita punya wawasan, kita dihormatin karena ilmu kita dan mudah-mudahan ilmu kita bisa menyelamatkan kita. Jangan kemana-mana, Ibu tetap di sini, pemirsa yang ada di rumah juga tetap di sini karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan guru kita, murabi kita yaitu Kiai Haji Nurul Badrut Tamam dengan pembahasan tafsir Quran surat At-Tagabun ayat 15. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surat At-Tagabun ayat 15. Mari sama-sama kita dengarkan dari guru kita pemaparan Quran surat At-Tagabun ayat 15 kepada guru kita, murabi kita Kiai Haji Nurul Badrut Tamam. Tafadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini tadi qori kita yang sangat luar biasa sudah membacakan surat At-Taghabun ayat 15. Di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum
wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Betul apa betul? Betul. Jadi ada dua kata, cinta harta sama cinta anak. Kalau kita bisa berhasil melewati tuh cobaan, kira-kira di sini ada yang suka nggak sama harta? Suka nggak sama emas? Suka. Kita juga liatin tuh. Berapa gram ini? Berapa karat itu kira-kira? Ada yang bawa emas sekilo? Betul nggak? Iya. Harta dan anak, kalau kita sukses kita akan mendapatkan wallahu indahu ajrun azim. Akan mendapatkan pahala yang besar. Karena apa? Cobaannya berat. Cobaannya apa? Berat. Bagaimana kita melihat godaan-godaan kita, terutama tetangga nih. Tetangga beli kulkas, kita Kedinginan. yang sakit. Tetangga beli handphone, beli rumah baru, mobil baru, kira-kira sakit nggak? Ke rumah sakit. Sakitnya ada di mana? Di sini. Itulah penyakit smos. Apa? Smos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Na'udzubillahi min penyakit. Kalau istilah Jawa itu ada istilah batuk sama batuk ya. Batuk itu watuk. Kalau watek itu apa? Iya, watek sama watuk. Kalau watek itu susah ini diperbaiki, butuh proses panjang. Tapi kalau watuk, batuk itu cukup obat nih. Betul atau enggak? Itulah harta dan anak. Yuk, yang pertama harta. Bagaimana kita mendidik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk membiasakan diri untuk berikan, lupakan. Apa? Berikan, lupakan. Itulah ikhlas. Sejak dini. Man syabba ala syai'in sabba alaih. Barang siapa yang suka membiasakan apapun sejak kecil, maka dia akan terbiasa sampai tua nanti. Bersedekah, latih. Kalau bapak-bapak Jumatan tuh, jangan bawa 2.000 ya. Ke toilet aja 2.000. 2.000. Parkir sekarang 2.000 nggak mau nih, 5.000 ya. Ya masjid minimal 100 lah. 100 Iya. ribu. Betul, sama bapak-bapak kalau pulang ibu lagi marah-marah kasih yang merah-merah. Yang merah. Iya, ayo pertama adalah harta, yang kedua adalah anak. Ayo didik anak kita, tadi sudah diruntutkan bagaimana pendidikan sejak dini. Dari proses pernikahan, terus hamil, dikasih amanah menjadi anak, anak menjadi anak-anak yang soleh. Ayo mari kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tentunya keteladanan menjadi fokus utama bagi keluarga kita. Baik, terima kasih Kiai. Luar biasa adem kalau ngeliatin beliau ya. Alhamdulillah kebetulan deket AC juga ya Bu ya. Iya, baik. Ada yang ingin bertanya silakan acungin tangannya. Jangan malu-malu, harus semangat. Yang undangnya, oh ini aja. Ibu, Ini hadiahnya dapat apa? Ini dapat apa? Hadiahnya, hadiahnya dapat apa? hadiahnya dapat umroh secara cuma-cuma. Iya. Beneran ya? Bener, cuma saya antar ke situ tuh. Entar kesananya ngongkos Ibu ya sendiri ya. Ibu siapa mohon maaf? Beti Ibu Eti, silakan dari mana Ibu Eti? dari Depok, Iya, dari masjid? Majelis Taklim? Majelis Taklim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 04 RW 04 Baik. Pancoran Mas Depok. Iya. Iya. Bertanya pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi menyambung cinta anak ya Pak Ustadz tadi ya. Kebetulan saya kepengen sekali punya salah satu anak saya menjadi hafiz Quran. Bagaimana caranya supaya
kita bisa mendidik anak supaya bisa menjadi hafiz Quran dan sejak kapan gitu. Terima kasih Ustadz. Baik Ibu Eti, pertanyaannya gimana caranya punya anak bisa membaca fasih Al-Quran? Hafiz ya, hafiz. Itu ya. Hafiz. Nah makanya Ibu jangan sampai kemana-mana. Karena nanti ada segmen juga ngaji bareng Ustadz Munawir Ngacir belajar baca Quran. Tapi sebelumnya silakan Kiai Tafadol. Baik, terima kasih Ibu Eti. Kita doakan semoga hajat dan cita-cita Ibu terkabul ya. Masih ada proses yang paling gampang yaitu sejak di kandungan. Ada beberapa metode caranya orang tua, bapak dan ibunya ya membaca Al-Quran. Terus secara otomatis ada teman saya juga yang dia membiasakan pakai kaset ditaruh nih 24 jam. Udah direkam sejak dalam kandungan. Kalaupun itu belum berhasil masih banyak cara. Misalkan yang paling pas kalau ngafalin Al-Quran yang terang yang terkenal di Kudus. Ya sanadnya jelas itu, Jawa Tengah. Sekarang banyak sekali metode-metode bagaimana menghafalkan Al-Quran. Paling pas emang umur ketika SD. Ataupun SMP ataupun SMA. Kalau sudah masuk kuliah agak berat sekarang. Yuk, yang terpenting adalah dari diri kita. Bagaimana kita bisa membiasakan membaca Al-Quran. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan. Dalam sehari ada 5 waktu minimal habis sholat 1 ayat. Minggu ini 1 ayat, minggu depan lagi tambah lagi 2. One day, one ayat. Terus, ya kira-kira bisa nggak? Coba bayangin 1 bulan ada berapa hari? 30 udah kelihatan tuh. 1 lembar, 1 lembar, insya Allah. Kita doakan semoga cita-cita ibu bisa terkabul, semuanya termasuk ada di sini. Karena itu benteng bangsa kita juga bangsa Indonesia dan untuk dunia. Yaitu dengan Al-Quran, insya Allah. Baik, terima kasih kepada Kiai kita, Kiai Nurul Badrut Tamam. Dan Ibu itu sudah dijawab, kalau pengen punya anak belajar ngajinya pinter, ibunya kudu bisa belajar ngaji. Kudu ngajarin. Kalau anak pengen belajar sholatnya pinter, dicontohin harus sholat juga. Ya, alhamdulillah saya walaupun tukang bercanda, 30 juz, alhamdulillah apal. Iya, alhamdulillahnya doang. Ya, baik terima kasih, mohon maaf. Ya, selanjutnya saya mau ngasih info buat pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini akan ada ustazah cantik yaitu Ustazah Rima dengan tema ceramahnya yaitu keluarga adalah yang terbaik. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وأهليكم نارا
الحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dan tentunya baru saja sudah kita dengarkan dan kita bacakan dari Quran surat At-Tahrim ayat 6. Mari sama-sama kita simak pemaparannya dari ustazah kita yang insya Allah energik bersama Ustazah Rima. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tema kita siang hari ini luar biasa dahsyat, yang pasti ini dekat dengan kehidupan kita, Bu. Katanya keluarga adalah tempat yang terbaik. Saya tanya, betul atau betul? Betul. Betul apa betul? Betul, Bu. Masya Allah, tadi udah dibacain sama qori kita. Yuk sama-sama kita buka Al-Quran, ada di surah At-Tahrim, surah ke-66. Ayat 6, halaman 560, ada di sebelah kiri pojok bawah satu ayat sebelum terakhir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Di sini Ibu, ya Allah, Allah menggunakan kata-kata yang sangat amat romantis. Kata Allah gini, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ustadz Yoga, Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ini khusus, Bu, di ayat ini pakainya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa orang-orang yang beriman, kalau kita merasa dipanggil sama Allah, yuk sama-sama yang pertama jaga diri kita. Dan yang kedua jangan lupa juga jaga keluarga kita. Caranya gimana Ustazah? Gampang Ustadz, ada 2 S. Ada berapa, Bu? 2 S. Ada berapa? 2 S. 2 S. Ini kita singkat biar gampang dihafal. S yang pertama yaitu kalau kita dalam keluarga kita harus saling menyayangi. Suami sayang sama istri. Istri sayang sama suami. Orang tua sayang sama anak. Anak juga harus sayang sama orang tua. Pertanyaannya, ibu sayang gak sama suaminya? Sayang. Dulu manggilnya sayang, sekarang manggilnya apa, Bu? Udah ketawa semua jamaah ya, Masya Allah. Kalau kita mau lihat ya Bunda ya, orang baik apa kagak nih, orang baik apa kagak, gampang caranya. Lihat itu sikapnya di rumah. Kalau sikapnya baik di rumah berarti itu orang berarti beneran baik. Betul apa betul, Bu? Betul. Contohnya gini, Bu, ya Allah mohon maaf. Kalau sama orang lain kadang mah baik banget. Tapi kalau sama orang rumah seenaknya, iya apa iya? Ya. Kadang mah kita memiris, Bu. Ustaz Ani memiris. Suami dulu manggil ayang embeb. Sekarang mentang-mentang istrinya gendut dipanggil dut. Istrinya gembrot dipanggil brot. Istrinya kurus dibilang ngerus. Itu suami kita gak mau kalah. Mentang-mentang suaminya hitam dipanggil Hajar Aswad. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini Bu, keluarga adalah tempat yang terbaik. Kita usahakan mudah-mudahan nih keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah,
Aminnya mana? Dari ulang, keluarga yang sakinah. Amin. Mawaddah. Amin. Warahmah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Biar jamaah pada capek. Bercanda ya Bu. Itu tadi kembali lagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang tenang. Ngomong yang baik, jangan ngomong yang kasar-kasar. Di rumah bila perlu nih Ustadz, aneh biasanya nyetel tuh murojaah, murotalan ya kan. Daripada suami ngomel-ngomel, mendingan kita gedein volume ngaji. Betul apa betul? Betul. Jadi sama anak harus sayang, sama orang tua harus sayang, insya Allah. Itu tadi S yang pertama, harus saling menyayangi. Sekarang adalah S yang kedua. S yang kedua setelah kita menyayangi adalah saling sabar. Nih kuncinya Bu, saling sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini ibu-ibu di sini kayaknya pada apal Al-Quran. Setiap kali ustazahnya nyeletuk nih jamaah pada ikut-ikutan. Masya Allah Bu. Lemes lagi. Bu. 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 Tadi sama keluarga kudu saling sabar. Namanya berkeluarga, namanya hidup, kadang ada ujian, kadang juga ada cobaan. Betul apa betul? Kadang diuji sama rezeki, kadang mah kita kaya raya mau beli apaan bebas. Tapi kadang juga kita mah melarat pas-pasan, betul Bu? Nah pas kaya sayang sama suami, pas lagi nggak ada, kudu sayang juga sama suami, insya Allah. Kadang diuji sama ekonomi harus sabar, saling menguatkan satu sama lain. Dan juga bunda-bunda semua, kadang kita diuji oleh kesehatan. Ya kan Masya Allah, namanya juga orang hidup ya Bu ya. Kadang ada sakit, kadang ada sembuh. Kalau sakit kadang mas suami, elah tiduran aja. Padahal ini seisi rumah udah kita kerjain, benar apa benar? Dibilang kita tiduran, padahal pas kita kerja dia mau tidur. Ini ketawa semangat banget ya. Katanya ini ngaji sekalian curhat suara hati istri. Masya Allah, bicara tentang keluarga nggak akan ada habisnya Bunda. Mudah-mudahan kita bisa selalu sabar ya kan. Anak juga tadi udah dijelaskan oleh guru-guru kita. Anak mah kadang jadi amanah, kadang juga jadi cobaan. Kalau jadi amanah alhamdulillah, kalau jadi cobaan berarti kudu sabar. Kudu sabar. Masya Allah, tadi itu kuncinya ada 2 S. Kalau kita pengen keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, banyak kuncinya. Tapi yang kita bahas di sini adalah 2 S. S yang pertama saling menyayangi. S yang kedua saling. Saya lihat ibu-ibu di sini mukanya sabar semua. Senyum ya Allah, ada yang giginya di sini satu omong masih senyum. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Udah dididik, digedein, dibiayain. Mudah-mudahan nanti bisa membalas budi. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa membawa orang tuanya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Udah jangan lama-lama Bu, ini ibu-ibu udah pada kram kakinya, udah pada kesemutan. Masya Allah, syukur Ustaz. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan dengan energik, dengan ceria. Ini luar biasa Ibu. Kita harus sabar kata Ustazah ya. Saya juga sabar sama istri saya. Istri saya minta emas saya kasih. Minta motor saya kasih. Minta mobil saya kasih. Istri seneng saya bengek. Tapi Yang penting pahalanya. yang penting pahala. Ikhlas nggak Ustaz? Ikhlas. Meskipun meringis. Iya, baik. Ada yang mau bertanya silakan. Banyak banget yang mau bertanya. Saya milihnya yang mana ya? Yang belakang aja. Keroyokan itu Ustaz. Saya yang belakang aja. Ibu yang pakai kacamata, ibu siapa? Ibu Wati. Ibu Wati dari mana? Saya dari Miftahul Jannah. Iya, baik. Mau bertanya silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wati dari Miftahul Jannah, RT 6 RW 4. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Islam kita mendidik anak apa? Apa? Bagaimana menurut pandangan Islam tentang cara mendidik anak agar menjadi anak yang baik?
Oh iya, pandangan menurut Islam untuk mendidik anak yang lebih baik bagaimana gitu ya? Ya. Iya, gimana Ibu? Mau? Baik, sambil intermezzo, sambil bercanda tapi mudah-mudahan senyumnya kita membawa pahala ibadah. Karena kita harus mencontoh. Saya kenal betul sama ayahanda dari Ustazah Rima, mendidik, menata Ustazah Rima sampai sekarang seperti ini. Ustazah gimana kiat-kiatnya? Biar kayak Ustazah katanya putra-putrinya. Tafadhol Ustazah. Jangan kayak saya dong, kayak yang lebih baik. Masya Allah, amin ya robbal Alamin. alamin. Katanya gimana caranya biar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Ya Allah Bu, nih anak-anak kita sudah kita didik. Di mana dikatakan bahwa syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nih anak-anak kita yang nanti akan meneruskan kita. Gimana kita mendidiknya? Caranya dengan 3M nih Bu. Saya singkat lagi. Ibu-ibu mah kalau nggak disingkat khawatir pulang melupa. Betul apa betul Bu? Betul. Bu. Bu. Bu, 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 bu. Ada berapa M tadi? Mau 3M? Miliar mau? Ustazah juga mau. 3M ya Allah Bu. Yang satu M yang pertama kita harus memilih lingkungan yang baik. Nah ini Bu penting banget Ustadz. Memilih lingkungan yang baik. Karakter anak kita, sikap anak kita akan terbentuk dari lingkungannya. Contoh Bu yang paling gampang. Nih kalau anak dekat masjid minimal tuh anak rajin ke masjid. Betul? Tapi kalau anak kita salah bergaul dalam lingkungan. Misalkan teman-temannya sering main game. Sering istilahnya namanya mabar, main bareng. Itu anak jadi kecanduan. Apalagi ini, masa hostnya apal? Ada apa lagi Ustadz? Ada apa lagi saya? Mobile Legend. Mobile Legend. Ya, Masya Allah. Itu ya Bunda, jadi yang pertama kuncinya kita harus memilih lingkungan yang baik. Kita taruh anak-anak kita di tempat-tempat yang terbaik. Kalau misalkan kita dekat dengan tukang parfum katanya kecipratan wanginya ya Bu ya. Begitu pula sebaliknya insya Allah. Itu M yang pertama. Kemudian M yang kedua yaitu adalah memilih sekolah yang tepat. Kalau saya boleh nyaranin ya Bu, tapi saya yakin ibu-ibu mas ini udah pada berpengalaman. Saya mah baru muncul gitu Bu ya. Jadi tadi memilih sekolah yang tepat kita masukkan kalau bisa. Kita masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah pesantren. Yang jelas apa? Ibadahnya terjaga, semuanya terjaga. Jadi orang tua tenang, hatinya senang, insya Allah berkah. Itu M yang kedua. Dan M yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah, mau tahu Bu? Mau tahu Bu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Cius. M yang ketiga yaitu adalah, sebenarnya saya tadi mikir Bu, enggak Bu bercanda. M yang ketiga adalah memberikan contoh yang baik. Tadi juga udah disinggung sama guru-guru kita. Lah kalau pengen anak kita madoyan ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen anak kita sholatnya tepat waktu, bila perlu azan kita gelar sejadah depan anak kita. Kalau pengen anak kita ngomongnya yang halus, orang tuanya ngomong yang halus. Kalau pengen anak kita nggak nonton TV, orang tuanya juga jangan nonton TV. Kalau pengen anaknya nggak main HP, orang tuanya jangan 24 jam buka HP. Kadang ngeledek, nih anak main HP mulu. Anak lebih nurut sama HP apa sama orang tua Bu? Jujur aja yang kenceng, orang tua atau HP? HP. Saya juga masih anak-anak Bu. Iya, jadi kita harus memberikan contoh yang terbaik. Insya Allah kalau kita sudah melakukan 3M tadi. M yang pertama kita memilih lingkungan yang baik. Kita juga harus memilih sekolah yang tepat. Dan M yang ketiga kita harus memberikan contoh yang baik. Karena apa Bu? Anak kalau hanya diperintah pakai omongan. Orang tua ngomong sekali, anak jawab 2 kali. Orang tua ngomong 2 kali, anak jawab 3 kali. Betul? Setuju? Jadi kalau anak sudah tidak mempan pakai omongan, langsung kita beri contoh, insya Allah anak akan melihat dan langsung mempraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang karena kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, ngelihat Ustazah nggak bosen-bosen ya. Pemaparannya tegas, lugas. Apalagi yang disampaikan beliau Ibu Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Betul, pemuda-pemudi generasi yang akan sekarang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Betul Ustazah ya? Betul. Ya. Jadi kita harus dasari dulu dengan keagamaannya, keilmuannya. Baik
Buat Ustazah terima kasih, ibu-ibu tetap semangat karena segmen yang setelah ini kita akan ngaji bareng sama Kiai Munawir Ngacir. Semangat terus, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, pegang Qur'annya, siapin Qur'annya. Karena setelah yang satu ini kita bareng Ustadz Munawir Ngacir di segmen Ngaji Yuk. Jangan kemana-mana, masih tetap di Cahaya Hati Indonesia. برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Semangat Ibu, semangat. Luar biasa, cantik-cantik, kompak-kompak. Ngaji yuk. Ayo. Sama Ustadz Munawir. Bila Israel jasa terbujur di pembaringan. Tongkleng ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Munawwaroh mudah-mudahan kita hidupnya barokah. Insya Allah banyak rumah. Amin. Anaknya nggak jual gabah. Mudah-mudahan anaknya dilamar Mbak Lurah. Namanya Markona. Alhamdulillah. Insya Allah jadi ustaz. Matinya husnul khotim. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Munawir dan juga Al Munawwaroh insya Allah selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya robbal alamin. Bu, ya. Ini ngajinya yang panjang apa yang pendek? Yang panjang boleh, yang pendek boleh Kiai katanya. Bu, ngajinya yang pendek masuk ya. Daripada yang panjang cuman masuknya separoh. Nah, para pemirsa. Kenapa sih, Bu? Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, saya ditemani oleh host kita yang luar binasa. Luar biasa. Ini udah saya bilang luar biasa. Kalau binasa innalillahi. Padahal kita udah kembar, musuhnya cocok. Alhamdulillah. Jamnya sama. Ngambilnya di tempat yang sama. Bisa ya Allah. Ada pantun buat Kiai boleh? Boleh, boleh. Lampu redup gelap amat. Cakep. Mancing ikan dapatnya kain. Cakep. Hidup beliau selalu bermanfaat karena masih ngasih ilmu buat orang lain. Makasih ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Saya tidak berdua, Ya. saya bertiga. Mau saya sapa dulu. Boleh Kiai. Bintang tamu kita yang cantik. Cantik. Memang aku akui. Apa? Ya Allah, kita akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengannya siapa yuk? Orang mana? Orang Kroya. Dia wong Korea. Ya.
Pongkro ya jenengannya siapa yuk? Nur Aini, Kang. Dengerin Bu. Ya. Nur Aini. Musik semua ya Allah. Nur Aini ya Allah. Kroyane ndi yuk? Royane Pucung Lor. Lah pucung lor. Orang apa kok ora kepenak ya yuk? Alhamdulillah. Nah, wong pucung ge mau ngaji nih di iNews TV ya. Sebentar Kiai. Apaan? Tadi Kiai mau ngenalin saya nggak jadi. Terpesona ke sana ke saya lupa. Ya Allah. Nah pemirsa sebelum kita ngaji bareng-bareng. Tentunya kita akan dibacakan surah Al-Qamar ayat 11. Understand? Yes. Understand? Yes. Nah coba Nur Aini silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafatahna abwabas samaa'i bima'im munhamir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bo. Ya. Ini kalau ngaji orang kampung begini nih. Iya. Lah kan ngaji kudu ada seni. Pakai sen? Pakai sen? Seni sendal. Nah ini nada ketika lagi talaki sama gurunya ya. Dulu kan kalau di kampung, Bo. Ini ada orang kampung gak sih? Ada. Ada yang namanya pa. Begitu. Pakasropi, padomapu, Nah iya. Ya Allah itu itu kalau dulu kalau talaki sama gurunya. Nah sekarang di iNews TV tentunya akan kita ngaji bareng-bareng ya Bu Aini ya. Bukan ngajarin, kalau ngajarin saya ilmunya kebanyakan. Ya kebanyak. Yuk kita bareng-bareng yang enak nadanya ya Bu ya. Mama. 1, 2, 3. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal sih coba wong pucung. Jajal bismillah. Mama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini baru sekali, bagaimana kalau udah ditekan, ya enggak? Lah iya, ini baru sekali ya Bu ya. Udah mulai bisa, alhamdulillah. Makanya nanti kalau ngapalinnya gampang, panggil bapaknya. Pa, begitu. Ya, ya Bu Nura ini ya. Aja ngisi-ngisi nak. Ya Allah. Ini ketawa kenceng banget ya Allah. Yuk kita baca bersama-sama setelah saya ngawalin, dari Ibu ngikutin ya. Bo. Bo. Ngikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Coba Bang Yoga, ini yang hitam nih. Siap, yang hitam Kiai, siap. Yang mana? Udah yang dikasih hitam. contoh, masa Iya. coba. Maafin ya, Iya, Allah. maafin ya, Mak. Kita ngaji bareng-bareng biar bisa. Coba. Yang sebelah sana, silakan Ibu. Pikir siapa? mana? Nah, sijil, loro, telu. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Sadaqallah. Allahul azim. Allah, pokoknya kalau yang cantik begini kalau belum mati jangan dikubur ya Bu. Emang. Gimana? Bagus Kiai? Masya Allah, cuman karena biasa nefes ya Bu ya. Di sini kan nggak panjang ya Bu ya. Ibu mah senangnya batunya yang panjang mulu ya. Ya Bu ya. Ayo kita bareng-bareng ya Bu. Satu. Fafatahna
1, 2, 3. Nih, dengerin ya Bu. Fa fi fu faf. Fa fi fu faf. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Ya biar janta. Tahu nggak janta? Jelas. Biar jelas. Lo kayak bukan orang Betawi boy. Janta itu jelas Bu. Janta. Janta ya Bu ya. Biar dan. Bu, di sini ada huruf fa-nya 2. Kalau di dalam literatur bahasa, ngerti apa kagak nih? Literatur bahasa, tata bahasa. Dulu waktu, kan pernah sekolah ya? Bu? Pernah sekolah kan? Nah di sini fa yang pertama ada namanya fa'atifah. Apalah gitu. Fa buat nyam. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Buat nyambel. Ya Allah, buat nyambung. Makanya kalau udah diam ya Allah. Fa fatahna di sini ini kalau misalkan di dalam hukum makhorijul hurufnya ha termasuk huruf halqi. Understand? Tempatnya di tenggorok. Ha hi hu ha. Huhan. Hani hahna. Minal muhni. Hanihan haniha. Jajal Bu Nuraini, ayo. Hai, coba. Pakai nah ya. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu, he, ho. Oke. Bu. Di sini ada naknya dibaca pan. Di sini ada hurupan. Bertemu dengan huruf apa ini, Bu? Hah? Ketemu huruf apa? Nah, ini Bang Yoga nih. Iya. Kalau alif nggak ada harokatnya. Kalau hamzah understand? Understand, yes. Makanya di sini dibaca mad. Madnya mad far'i. Termasuk madnya adalah mad lazim. Atau mad jaiz mung. Maaf, jaiz mung. Mad artinya pan. Jaiz artinya bo. Ini kagak ada yang jawab. Mungkin istiqomah. Atau nggak bisa. Jaiz artinya bol. Boleh. Mungfasil artinya bisa. Kan ini alif ini dengan ini kan pisah. Betul? Ngerti apa kagak nih? Dengan ini ya Allah. Abawabas. Mantul. Iba. Uba. Mantul. Dibaca kol. Artinya goncang. Bu. Kalau bahasa kitanya anjul-anjul. Lah ya mantul kan? Mantul kan? Ini maksudnya nyengir biar mikir ya nggak? Jadi nanti tinggal di rumah praktek. Kadang-kadang mohon maaf orang sono. Baca surah Yasin awalnya ujungnya Al-Fatihah. Iya kan? Iya kan? Ya Allah, baca surah Yasin pertama sampai cucunya, terakhirnya malah surah Al-Fatihah. Itu kenapa? Lagi puyeng. Lagi Wa-nya di sini dibaca apaan? Huruf panjang ada berapa, Bu? Ayo. Ada berapa? Huruf panjang ada berapa? Ada 3 katanya. Lu. Alif, wawu, i. Itu namanya huruf panjang, pendek.
Astagfirullah. Nah, kemudian bersama di sini ada namanya alif lam. Bu. Ya. Atau misalkan namanya alif lam ma'rifah. Understand? Yes. Udah ya saja biar cepat. Nah, kalau di dalam hukum ilmu tajwid namanya alif lam samsiah. Artinya apa, Bu? Matahar. Alif lam ma'rifah itu dibagi jadi dua. Ada namanya alif lam samsiah, ada namanya alif lam komariah. Artinya apa, Bu? Rembulan bersih. Lah terrible kabeh. Ya Allah. Lah iya, Bu. Lah iya, orang biar cepat bisa ya nggak? Nah coba kalau bedukun begini baik. Ya Allah, begitu suruh baca Bu Nur Aini, bismillah. Bagaimana? Ya Allah. Aku suka kepada ibu yang pakai lesung pipit. Lah kan ibu-ibu modalnya cuma 41 hari ya. 41 tahun ya. Lah kesononya kan keriput, ya nggak? Mohon maaf, begitu udah 70 kesono, mohon maaf, begitu dicium sama suaminya, mendem. Kagak balik lagi. Lah, Itu usia berapa, Kiai? Ya Allah. Usia berapa, Kiai? Hah? Usia 40. 72. Kalau 80 itu nggak mendem lagi. Apaan? Ngikut nyoplok. Ngaji lagi, Kiai ya. Oh, maaf ya, Bu ya. Bu. Ya. Jangan nggak ngantuk, saya tahu ngantuk semuanya. Sama 1, 2, 3. Sama. Oke. Tadi yang pertama alifnya bertemu dengan hamzah, beda ayat, beda kata. Nah kalau di sini namanya sekarang satu kalimat. Bu. Ya. Bu. Ya. Dipaham apa kagak sih? Kalau namanya yang satu kalimat, alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata, itu namanya mad wajib mutas. Mad artinya apa? Wajib artinya mutasil artinya Bu, ibu suka gandeng nggak? Suka gandeng apa kagak? Ya mas suaminya gandeng. Ya Allah, saya tahu kalau lagi masih muda baru ta'arufan, ya Allah jalannya pelan-pelan. Ya enggak? Begitu dia punya anak 4, mohon maaf. Kadang-kadang buang angin aja sembarangan. Ada yang begitu? Ada. Kadang lewat pet, begitu. Ya Allah. Lah mohon maaf, Bu. Itu saya, Bu, saya. Itu saya. Nah, di sini bacaan mad wajib alasannya alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Abawabas samai. Coba dibaca Nur Aini. 1, 2, 3. Abawabas samai. Tadi nggak panjang begitu yang pertama ya. Iya ya, karena udah ngaji ya. Ngaji bareng. Bima munhamir. 1, 2, 3. Bima munhamir. Jangan gede-gede. Mir. Ini tawalud, Bu. Ya. Rohnya kudu ngikut. Gak boleh gak ngikut. Kalau rohnya ini gak ngikut, artinya bukan curah. Dicurahkan dengan air. Bimaim munhamir itu dengan air curah. Bercurah, Masya Allah. Understand? Yes. Itu kalau rohnya nggak ngikut, repot. Ya. Ini ibarat rohnya itu kan kepala. Bu. Ya. Kalau orang nggak punya kepala bagaimana? Lah kagak hidup ya. Kalau masih nggak punya tangan masih hidup. Nggak punya kaki masih hidup. Lah kalau udah nggak punya kepala bagaimana? Ya Allah tuh. Nah, munhamir di sini, Bu. Ya. Di sini ada nun mat. Nun mat. Bertemu dengan huruf ha, termasuk huruf apa, Bu?
au ahlab. Boro-boro Pak Ustadz mikirin begituan. Orang kiritan saya masih banyak Pak Ustadz, ya Allah. Munhamir. Ini dibaca wadhir laza hamzin waha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha Nah, kalau syair boleh, ya enggak? Ya ibu-ibu kan kalau sholawatan begono ya. Sholatullah ala toha Rasulillah. Sholatullah ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Ayani kasetnya habis, alhamdulillah. Di sini roknya tetap ngikut. Nah, di sini takrir, artinya apa? Diulang cuma 2 kali. Mir, nggak boleh baca mir, nggak boleh. Bu, paham? Yaudah kalau paham udahan ya. Ya, alhamdulillah. Nah, iya, terakhir, yuk kita baca, yaitu yang terakhir saja dari sini nih. Bima munhamir. 1, 2, 3. Bima munhamir. Bu Nur Aini. 1, 2, 3. Bima munhamir. Oke. Mir. Min. Nah, dibaca tarkik atau dibaca tip. Tidak dibaca tipis. Bahasa Arabnya tarkik. Kalau tafhim adalah dibaca tebal. Ibu suka yang tebal apa yang tipis? Tebal. Yang sedang. Ya Allah, tebal dompet. Ada bayangnya itu ya. Ya saya juga suka yang tebal, Bu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kesimpulannya ini kalau baca Al-Quran, semampunya ibu selagi baca Al-Quran, yuk kita mudawamkan. Artinya apa? Continue, terus menerus. Itu akan bertanggung jawab. Nanti ketika kita lagi disiksa sama Allah, itu akan memberikan syafaat buat kita. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Buah kesemek, buah durian. Cakep. Buah belimbing. Buah. Lupa. Udah. Ulang, Kiai, ulang. Itu nama-nama buah kan ya Bu ya? Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu senang? Ngaji bareng Ustadz Munawir? Energik, semangat, ada intermezzonya, ada ilmunya tentunya. Buat para pemirsa, makasih banyak yang sudah menyaksikan sampai segmen ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan bermunajat, berdoa bersama guru-guru kita. Dan mudah-mudahan hari ini ilmu kita bisa masuk ke tubuh kita, ke pemikiran kita, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, jangan kemana-mana, kita akhiri nanti dengan doa setelah segmen yang satu ini. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim. Amin, amin, wa'fu anna ya karim. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma barik lana fi ahlina wa la tadarrahum wa waffiqhum ila ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan anak keluarga kami, diri kami, harta kami, agama kami ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari hal-hal yang buruk ya Allah.
Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami. Jangan jadikan mereka orang-orang yang tersesat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang mampu untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan ilmu dan akhlak atas apa yang ia pelajari ya Allah. Agar kelak mereka bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan menjadi orang-orang yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kami dunia dan akhirat. Agar kami terus bisa bertakwa, agar terus kami bisa mengabdi kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah memberikan keilmuannya. Yang pertama Al-Mukarram Ustadz Abdul Kafi, yang kedua Kiai kita Kiai Nurul Badrut Tamam, Ustadz Jahrima, makasih. Hati-hati kalau mau syiar dakwah di mana-mana, utamakan keselamatan dan kesehatannya. Kepada Kiai kita yang paling energik, yang paling lincah, yang selalu jadi kangen ibu-ibu, yaitu Kiai Munawir Ngacir, makasih guru. Korik kita juga makasih Ustazah. Dan buat para pemirsa juga tentunya terima kasih yang sudah menyaksikan, terutama ibu-ibu jamaah yang sudah hadir, makasih banyak ibu ya. Makasih ya Bu ya. Dan masjid ini juga terima kasih, alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan dari Masjid Nurul Al-Munawwaroh, Masjid Al-Munawwaroh. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Tentunya mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita mendapatkan ilmu terus dari guru-guru kita. Pokoknya tonton terus Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Yoga PNS undur diri, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala